Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah pada Minggu ke-19 setelah Trinitatis pada malam hari ini dengan tema Siap Sedia memberitakan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Sebagai pembukaan ibadah kita pada malam hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ku pilih penabur, alangkah sukacitanya, ku memberitakannya terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penabur, dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kepercayaan yang hidup, agar kami tetap percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Ciptakanlah hati yang bersih
di dalam diri kami, dan kiranya Engkau senantiasa memperbaharui hati kami. Teguhkanlah iman kami, agar kami bersuka cita, mengingat bahwa dosa kami telah diampuni di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 182 ayat 1 sampai ayat 2. Terus dengan hati Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendengaran khotbah pada minggu ke-19 setelah Trinitatis pada malam hari ini yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Seperti biasa kita membaca secara bergantian dan di ayat yang terakhir ayat ke-17 kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu ini pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, ya Tuhan?" Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya." 17 kita baca bersama. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 2 dan ayat 4.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa, mohon pengampunan dosa. Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu. Oleh karena kasih anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126 ayat 1 dan ayat 3. Kita mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu hukum Taurat yang kelima dan hukum Taurat yang keenam. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah bundamu
supaya kau panjang umur di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan kau membunuh. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 131 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk persiapan menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menaungi hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom buat kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu yang ke-19 setelah Trinitatis ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua, di dalam pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Saya akan membacakannya buat kita semua. Marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. 2 Timotius 4 ayat 1 hingga 5. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus, semacam surat persiapan perpisahan Paulus kepada Timotius. Ada beberapa orang yang menjadi anak rohani dari Paulus. Karena dari Alkitab kita tidak memperoleh informasi bahwa Paulus itu menikah. Karena itu anak-anak yang disebut, yang ia sapa sebagai anak itu adalah anak-anak rohaninya. Yang sekaligus juga jadi mitra Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Meneruskan firman Allah kepada segala bangsa di segala tempat. Selain Timotius, ada juga Titus dan Filemon yang menerima surat dari Rasul Paulus. Surat yang kedua yang ditujukan oleh Rasul Paulus ini kepada Timotius di bagian pasal terakhir ini berupa surat persiapan perpisahan Rasul Paulus dengan Timotius. Karena Rasul Paulus merasa sudah dekat waktunya. Dia akan tiba pada meraih keuntungan. Seperti yang ia tuliskan dalam surat Filipi pasal 2. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Untuk selanjutnya, bagiku hidup adalah Kristus. Itu mau dia pesankan juga bagi Timotius, agar dia meneruskan firman itu dalam melanjutkan generasi pemberitaan firman itu. Dalam suratnya ini, Paulus menyampaikan pesan, dua pesan yang oleh Paulus dikatakan pesan yang sungguh-sungguh ia sampaikan, yaitu supaya Timotius memberitakan firman Allah, baik atau tidak baik waktunya. Dan kemudian ia memesankan, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabar menderita, lakukanlah pekerjaan memberitakan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ada dua hal yang mendorong Paulus menuliskan surat ini. Pertama, seperti tadi, Rasul Paulus sudah merasa bahwa sepertinya tidak ada waktu lagi untuk bertemu dengan Timotius.
anak rohaninya itu. Karena mereka dipisahkan jarak yang cukup jauh untuk masa itu. Dan mungkin juga komunikasi lewat surat itu sudah tidak memungkinkan lagi. Itu yang mendorong dia dalam suratnya mengatakan, dengan sungguh-sungguh beritakanlah firman Tuhan. Yang kedua, Rasul Paulus merasa terdorong untuk segera menyampaikan ini, dan itu jadi perintah buat dia. Karena ia mempunyai keberanian iman. Keberanian iman itu terungkap dalam kata-katanya mengatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Paulus seolah-olah mengklaim bahwa Allah berdiri di depannya dan tahu semua apa yang akan dia sampaikan. Dan itu adalah juga perkataan Allah yang gak boleh ditolak, gak boleh disanggah, gak boleh diabaikan oleh Timotius. Ia seperti juru bicara istana. Sehingga ia katakan di hadapan Allah dan Kristus. Ia menyampaikan pesan dengan sungguh-sungguh. Perlu keberanian iman untuk mengklaim bahwa dia jadi juru bicara Allah. Dia menjadi mulut Allah untuk menyampaikan pesan ini kepada Timotius. Keberanian iman dan perasaan Paulus, perkiraan Paulus waktunya tidak lama lagi. Karena itu pesan itu juga berisi pesan mengingatkan Timotius supaya berhati-hati pada orang-orang tertentu yang selama ini menjadi teman pelayanannya. Di antaranya itu ada yang bernama Alexander yang telah meninggalkan pelayanan rohani itu, lalu mereka larut dalam kehidupan duniawi. Supaya jika bertemu, baiknya jangan bersama dia lagi. Karena dia sudah tidak seiring dan meninggalkan Paulus dari tempat pelayanannya. Paulus mendorong Timotius agar memberitakan firman. Memberitakan firman itu berarti memberitakan Allah sendiri. Karena sebagaimana dalam Injil Yohanes disebutkan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pemberitaan firman adalah pekerjaan yang tidak boleh berhenti. Tidak hanya menjadi tugas Paulus. Tidak hanya menjadi tugas para rasul yang 12 itu. Setelah Judas Iskariot digantikan oleh Matias. Tapi akan berlanjut. Sebagaimana orang-orang percaya melanjutkan pemberitaan Injil setelah mereka menerima dari ke-12 rasul itu. Paulus yang tidak masuk dari ke-12 rasul murid Yesus itu meneruskan firman itu, dan dia mengingatkan Timotius bahwa tugasnya pertama adalah memberitakan firman. Baik atau tidak baik waktunya. Kalau lagi enak-enak tidur malam karena sudah capek waktu siang, itu waktu istirahat. Seharusnya tidak bisa diganggu. Tapi Paulus mau mengingatkan Timotius bahwa demi firman, maka rasa kantuknya, indahnya mimpinya harus dihentikan. Karena baik atau tidak baik waktunya, firman itu harus berjalan. Karena Allah sendiri yang adalah firman telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, dan ia lahir tidak menunggu tempat yang mewah yang disediakan, walau dia adalah anak raja, anak Allah. Kandang domba menjadi tempat yang jadi layak juga buat kelahiran bayi Yesus itu. Tidak menunggu waktu
situasi politik di Israel aman dulu, baru Allah datang. Tidak. Karena itulah Timotius diingatkan, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Itu hal penting pertama yang diperintahkan oleh Paulus. Alasannya, karena kelak akan tiba waktunya, orang tidak akan lagi suka dengan ajaran-ajaran sehat. Firman harus diberitakan. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu harus tetap dilakukan. Karena itu bagian dari firman yang diberitakan Allah, dibawa Allah dalam diri Yesus Kristus, dan itu diberitakan oleh para rasul dan semua orang yang percaya. Karena akan tiba waktunya. Orang tidak lagi menyukai ajaran-ajaran sehat. Bahkan mereka akan mengumpulkan guru-guru. Lalu guru-guru itu diperintahkan untuk mengajarkan pengajaran yang menyenangkan telinga. Dalam bahasa Batak, pagiok-giok pinggol. Ya, semua sudah pernah merasakan enaknya, maaf, korek-korek telinga. Ada cerita orang karena asik ngorek telinga, dia berjalan di rel. Suara serine kereta api nggak dia ingat lagi. Karena asik, akhirnya ketabrak. Yang membuat telinga enak, itu juga terjadi pada masa kita sekarang. Podcast-podcast ditata, tapi orang diajak untuk mendengar kisah-kisah yang aneh-aneh. Yang jadi tamu beberapa podcast itu biasanya cerita-cerita tentang perceraian, cerita tentang pertengkaran, persoalan-persoalan di pengadilan. Itu yang menarik orang. Banyak followersnya, banyak yang buat tanda suka itu. Begitu juga dengan cara-cara sekarang TikTok. Yang dieksplor, yang dieksploitasi adalah kisah-kisah pertengkaran. Dan tak jarang muncul kata-kata kotor. Dan itu juga banyak orang yang senang mendengarnya. Berkurang minat orang juga untuk mendengarkan kata-kata yang santun. Lebih gampang viral cerita-cerita yang eksploitasi kekerasan. Dialog-dialog yang kasar. Kesan-kesan yang satu berkuasa, yang satu tertindas. Itu menarik dalam cerita itu. Kita digiring. Padahal manfaat, kalau ada manfaatnya adalah orang yang membuat konten-konten seperti itu, dia memang tidak sekedar bisa bertahan hidup. Hidupnya jadi mendekati mewah. Karena banyak yang menggemari itu. Sebaliknya, konten-konten yang menawarkan tentang sopan santun, itu kurang menarik. Sekarang juga mulai ada bergeser. Orang lebih suka mendengar berita-berita. Orang bisa siapa saja jadi wartawan, jadi jurnalis. Cukup dia video satu peristiwa, entah itu pelanggaran, pertengkaran, itu akan banyak yang melihat itu. Ada peristiwa yang sudah lama terjadi, 5 atau 7 tahun yang lalu, itu ditata lagi, dipenggal, dan itu memancing emosi orang. Itu jadi berita. Seolah-olah itu adalah fakta dan mengandung kebenaran. Emosi kita ditantang. Membaca koran orang sudah kurang minat. Beberapa koran-koran nasional yang mainstream udah berkurang minatnya. Karena kurang menarik.
Padahal itu melalui jalur jurnalisme, melewati rapat redaksi, sehingga berita yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi dianggap kurang menarik. Nah, itulah yang terjadi juga pada masa itu. Paulus melihat bahwa seiring dengan derasnya arus penginjilan dan semakin banyak bertambah orang-orang yang menaruh minatnya dalam pemberitaan Injil, ternyata ada juga orang yang bertumbuh, berkumpul untuk menghalangi itu. Orang-orang inilah yang kemudian membuat upaya-upaya tandingan, sehingga ada saja orang-orang yang gak setia, orang-orang yang merasa belum dipenuhi Tuhan permohonannya, bergabung dengan ini untuk menghalangi itu. Itulah sebabnya mereka ini yang dikatakan akan tiba waktunya. Orang tidak menyukai lagi ajaran yang sehat, yang lurus, yang benar. Mereka akan menyewa guru-guru. Lalu guru-guru itu diminta untuk mengajarkan hal-hal yang menyenangkan telinga. Yang murid yang buat kurikulumnya. Murid yang mengaturkan pengajaran apa yang mau diajarkan oleh guru. Asal itu menyenangkan dari yang meminta. Belakangan ini kita tahu ada banyak selain ke Batam anak-anak muda sekarang yang punya kemampuan komputer berangkat ke Kamboja. Ada yang udah berangkat balik lagi tapi karena daya tariknya, gajinya dijanjikan besar mereka berangkat. Tapi kemampuan mereka itu dipaksa untuk mengikuti orang yang memanggil, yang membayar mereka. Seperti yang dikatakan mereka kerja di sana katanya di judi-judi online itu, penyelenggara judi online. Pengetahuan mereka disetir untuk kepentingan yang meminta itu. Uang, jabatan, kemewahan, fasilitas sering menggoda kita. Sehingga kita yang sebenarnya harus mengajar, jadi kita diajarkan apa yang mau kita sajikan. Timotius diingatkan tentang itu. Orang akan mengalihkan pendengarannya, tidak untuk mendengar kebenaran, tetapi untuk memperdengarkan hal-hal yang menyenangkan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dongeng kembali menjadi hal yang menarik. Walaupun bukan sesuatu yang logis, bukan berangkat dari realita kehidupan masyarakat. Tapi ada arus yang seperti itu untuk mengempang perjalanan Injil. Karena itulah Rasul Paulus ingatkan Timotius supaya dia berjaga-jaga. Situasinya akan seperti itu dan akan makin meluas. Jangan larut dengan hebatnya dalam kegembiraan karena penginjilan itu berjalan deras, menempuh dan menggapai tempat-tempat yang jauh dan jumlah penginjil bertambah banyak. Seperti orang-orang yang telah menerima Injil dari para rasul, begitu juga dengan orang-orang seperti Timotius. Mereka diajak untuk melihat situasi yang lain juga yang akan menghalangi itu. Karena itu menghadapi itu, Paulus mengingatkan hal yang kedua ini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, bagian akhir dari perikop ini menyebutkan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kata-kata ini, kalimat ini selalu dikutip ketika penabisan pendeta, khususnya di gereja-gereja Lutheran seperti GKP, HKBP, HKI, juga GKPS. Saya nggak ngerti bahasa Simalungun, tapi itu selalu dimasukkan. Tunaikanlah tugas pelayanan. Itu selalu disampaikan.
Ketika saya ditabis, kebetulan sama tanggalnya hari ini, 6 Oktober 28 tahun yang lalu. Kata-kata ini diucapkan, tunaikanlah tugas pelayanan. Kalimat ini dicopot dari kalimat yang utuh. Di dalamnya terdapat kata-kata, sabarlah dalam penderitaan dan sabarlah dalam penderitaan, lakukanlah pekerjaan memberitakan Injil. Lalu tunailah tugas pelayanan itu. Penderitaan disampaikan Paulus, sabarlah menderita. Kenapa Paulus harus mencantumkan itu? Salah satu alasan yang paling penting adalah karena Yesus anak Allah itu juga menderita. Enggak ada alasan sebenarnya buat Yesus disalib karena dia punya kuasa untuk melepaskan diri. Orang sakit disembuhkan, orang mati, Lazarus mati dan sudah 3 hari dibangkitkan dan hidup. Yesus berjalan di atas air. Hujan deras dan gelombang danau ia hentikan atas perintahnya. Roh-roh jahat yang menguasai orang yang jumlahnya 3.000 di Gerasa, ia usir dengan kata-katanya. Lalu para serdadu, apa dia tidak bisa nangkap? Bisa, dia lawan. Tapi ada hal lebih penting yang mau disampaikan Yesus lewat perjalanan hidupnya. Ia memberitakan firman yang dari surga yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia itu sungguh menjadi manusia. Karena dia sungguh menjadi manusia, dia merasakan sakit, ditindas. Dia merasakan kalau manusia itu diberlakukan tidak adil, dirasakan Allah. Tidak hanya sekedar simpati tapi juga empati. Allah merasakan itu dalam diri Yesus. Itulah kasih. Itulah firman yang diberitakan Allah dalam diri Yesus Kristus. Firman itu mengalami perlakuan kasar, kekejaman dari orang-orang berdosa. Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, lalu bangkit. Itulah yang mau diberitakan. Anak Allah itu sendiri, dia menderita. Karena itu menderita bagi orang-orang beriman adalah atribut yang gak bisa, tidak ada dalam diri orang-orang yang percaya. Karena itulah Timotius diingatkan tentang itu. Sabarlah menderita. Dengan perspektif itulah murid-murid Petrus dan yang lainnya, ketika mereka dipanggil mahkamah agama, ahli-ahli Taurat dan juga imam-imam besar, mereka dilarang untuk memberitakan Kristus yang mati dan bangkit dari kematian itu. Petrus bilang, kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Para ahli Taurat juga imam-imam besar tidak bisa memaksakan. Petrus tiba-tiba saja menjadi orang yang berani. Tapi itu bukan bawa lahirnya. Tapi karena roh berkuasa atas dirinya. Dan dia mengimani kematian Kristus itu tidak berakhir di kubur. Tapi dia bangkit. Dan itulah yang diberitakan oleh Petrus. Lalu dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 41 disebutkan. Lalu murid-murid itu meninggalkan mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka layak menderita karena nama Yesus. Mereka dalam penderitaannya, mereka bergembira. Karena mereka layak menderita penghinaan karena nama Yesus.
Jika biasanya orang jahat dihukum wajar karena dia jahat. Pencuri dihukum penjara wajar karena dia melakukan kesalahan. Tapi kalau orang benar dihukum, kita nggak bisa terima itu. Karena kita mempertahankan kebenaran. Kalau orang benar jadi menderita, dipenjara, diberlakukan dengan tidak adil, nggak wajar seperti itu. Tapi dalam perspektif iman, dalam perspektif orang percaya, berdiri bersama Kristus kita akhirnya mungkin bisa juga dan pasti bisa. Seperti Petrus, seperti Paulus menyadari penderitaan itu bukan karena kesalahan kita. Bukan hukuman atas kejahatan dan kesalahan kita. Kita akhirnya bisa memandang itu memang bagian yang harus ada dalam diri kita. Justru kalau kita tidak menderita, memberitakan firman Tuhan, ada yang mengaku nggak pernah mengalami penderitaan karena Tuhan selalu menjaga, Tuhan melindungi hambanya karena hambanya itu setia. Mungkin itu yang disangsikan. Jangan-jangan dia setia karena ada jaminan masa depan, ada jaminan asuransi, ada jaminan tempat tinggal. Sehingga dia nggak pernah merasa perlu menyatakan yang salah, nanti orang tersinggung. Nggak perlu menegur orang yang berbuat semaunya, sebebas-bebasnya tanpa kendali. Nanti posisi kita, kesenangan kita akan hilang. Sama seperti orang-orang tua kadang udah susah. Ada orang masih berteman, masih muda. Tapi pertemanannya seperti sudah pasangan suami istri. Enggak sekedar bergandengan. Udah lebih dari itu. Enggak usah saya panjangkan. Ketika ditegur, mama ini enggak tahu perkembangan. Bapak ini kayak enggak pernah aja. Begitu jawabannya. Kalau kawannya menegur juga, kau munafik. Dan justru dia dibenci kalau orang menegur itu. Padahal ada dalam rekaman percakapan pastoral, ada keluarga yang baru hitungan tahun berkeluarga. Dalam percakapan itu dia ceritakan bahwa suaminya udah makin sering pulang lama dari biasanya. Lalu besok paginya nggak berasa perlu sarapan bersama. Padahal dulu masa pacaran 5 hingga 7 tahun hampir nggak ada waktu untuk jauh. Hampir nggak ada waktu untuk berpisah. Temu. Kalau ada sesuatu apa bersedia memberikan waktunya. Cukup romantis. Tapi sesudah berkeluarga dia melapor. Kenapa suami saya begitu? Kami akhirnya sering bertengkar katanya. Jadi sudah dinikmati mungkin yang tadi itu. Masa pertemanan sudah seperti suami istri. Dan yang seperti itulah yang bisa menjadi sesuatu yang disukai banyak orang. Paulus mengingatkan Timotius, sabarlah menderita. Beritakanlah Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Itu yang disampaikan Paulus. Jika kita mengalami penderitaan, itu bagian yang akan mengantarkan kita, tugas kita, kita lunasi dalam pemberitaan Injil Tuhan. Justru kalau tidak ada, kita tidak pernah sama sekali mengalami penderitaan. Kita tidak pernah mengalami sesuatu keadaan tertekan, diabaikan, disingkirkan. Ya mungkin kita boleh-boleh saja semua. Ada orang buat salah, kita biarkan aja, kita diamkan. Karena kita takut kita akan disingkirkan. Kita terisolasi dari pergaulan dengan orang-orang. Jumlah jadi lebih penting bagi kita, bukan kualitasnya. Paulus yang muda, sama seperti sebagian besar kita yang ada di sini. Dia diingatkan,
Supaya dia jangan sampai seperti dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karena Timotius pernah mungkin memutuskan untuk meninggalkan pelayanan itu. Karena dia muda, orang-orang yang lebih senior menganggap sepele kepada dia. Karena dia orang yang muda, tidak membawa harta dalam pelayanan itu. Orang-orang yang punya harta mau sesukanya mengatur dia. Karena dia masih muda, mungkin pendidikannya masih belum seberapa. Sehingga orang-orang yang merasa berilmu, nggak merasa perlu untuk diajari tentang firman oleh Timotius itu. Karena dia juga akhirnya merasa karena dia masih muda, dia lebih bagus mengundurkan diri. Tapi Paulus ingatkan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karena ada potensi lain untuk menunjukkan bahwa kita berkualitas, bahwa kita layak untuk melayani di situ. Itulah sebabnya firman ini tidak hanya ditujukan bagi pendeta, juga para pelayan-pelayan tahbisan, tapi bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Paulus di hadapan Allah dan di hadapan Kristus dengan sungguh-sungguh menyampaikan pesan ini. Beritakanlah firman. Sabarlah menderita. Karena itu bagian yang penting dari kita, yang akan jadi tanda bagi sekitar kita. Itulah keberanian iman yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ada ungkapan yang pasti kalangan mahasiswa sangat akrab. Lingkungan kampus selalu nyatakan itu. Knowledge is power. Itu adalah salah satu judul buku dari orang yang menuliskan pernyataan itu, yaitu Sir Francis Bacon. Dia seorang ilmuwan abad ke-16 akhir. Bukunya itu akhirnya menginspirasi orang. Orang akhirnya berlomba-lomba memperdalam, menggali ilmu. Karena ilmu akhirnya membimbing orang, menolong dia. Orang mulai menggali isi bumi ini, banyak yang bisa dimanfaatkan. Misalnya saja, kalau dulu orang mau kemana-mana, kendaraannya adalah kuda, kereta. Tapi kalau orang nggak punya kuda bagaimana? Atau kalau kuda diperbanyak, jangan-jangan ladang rumput, makanan kuda nggak cukup lagi. Lalu orang berpikir terus dengan pengetahuan menciptakan kendaraan. Jadi nggak bergantung pada apa. Selesai. Seolah-olah satu-satu persoalan ini mulai diatasi oleh karena ilmu pengetahuan. Dan itu menyebabkan di Eropa banyak orang akhirnya mulai tumbuh keyakinan lain, ateis. Karena ilmu pengetahuan itu jadi berhala baru. Sehingga orang nggak percaya lagi dengan Allah. Itu mendorong orang pergi kemana-mana. Orang punya keberanian jadinya. Kalau dia punya ilmu, punya pengetahuan, mereka berani menjelajah ke berbagai tempat. Seperti Charles Darwin, Jung Hoon, menjelajah berbagai tempat di dunia ini, jauh-jauh bertahun-tahun. Karena mereka yakin pengetahuan itu akan menolong mereka. Dan memang begitu. Akhirnya Tuhan tidak dikenal, akhirnya Tuhan dibelakangkan oleh orang-orang yang memiliki keberanian karena keyakinan itu. Tapi Paulus mengingatkan Timotius bahwa keberanian kita adalah keberanian iman. Pengetahuan itu hanya akan jadi alat, salah satu alat dari banyak alat yang disediakan Tuhan untuk menolong kita, hidup kita menjadi lebih baik. Untuk menolong kita mengatasi persoalan-persoalan masa lalu kita. Itu jadi alat. Karena itu kita memerlukan keberanian iman untuk meneruskan firman Tuhan. Tidak hanya pendeta, orang-orang yang tidak memahami ilmu teologi atau apa, ilmu Alkitabiah, dengan keyakinan imannya, perlu juga meneruskan pemberitaan Injil ini.
Itulah ajakan yang diberikan kepada kita. Karena itulah dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 14, Paulus katakan gini, bagaimanakah mereka itu percaya kepada Kristus kalau mereka tidak pernah mendengar berita tentang Kristus? Bagaimanakah mereka itu bisa mendengar berita tentang Kristus kalau tidak ada yang memperdengarkan? Karena itu perlu orang pergi memperdengarkan tentang Kristus itu. Mereka yang telah mendengar dan percaya itu memperdengarkannya juga kepada orang-orang yang belum mendengar tentang Kristus. Orang yang memperdengarkan inilah yang dipanggil, dipilih, dan diutus. Sama pendahuluan khotbah kita tadi. Musa telah berusia 80 tahun ketika dia dipanggil oleh Allah untuk berangkat ke Mesir membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan itu. Usianya 80 tahun. Agak kontras dengan lagu rohani yang sering kita nyanyikan. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Tuhan tidak mengharapkan kita harus kuat. Karena kekuatan itu dari Tuhan. Tuhanlah yang akan memperlengkapi. Memang energi itu perlu. Tapi itu hanya salah satu dari sekian banyak yang dipakai Tuhan untuk memberdayakan kita. Musa adalah contoh yang paling baik. Usianya telah 80 tahun. Tapi dia disuruh Tuhan untuk berangkat membebaskan bangsa itu. Saudara-saudara kami, mahasiswa, orang-orang muda. Mungkin belum selesai pendidikannya. Mungkin ada mata-mata kuliah yang gagal. Tapi itu tidak membuat kita jadi tidak layak untuk memberitakan. Kalau kita merasa bahwa Tuhan memanggil dan Tuhan memilih kita. Tularkan perbuatan-perbuatan baik itu. Karena itulah wujud dari firman itu. Untuk menyatakan yang salah. Menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Etika hidup kita pun mencerminkan firman itu hidup dalam diri kita masing-masing. Karena yang kita hadapi deras arusnya. Orang jadi familiar dengan kata-kata kotor lewat konten-konten itu. Anak-anak pun jadinya tidak canggung untuk mengeluarkan kata-kata itu. Karena itu bagi sebagian orang menjadi tertawaan, membuat jadi bahan-bahan lucu. Padahal kalau itu dipelihara terus-menerus, kita akan lihat hasilnya nanti. Betapa buruknya kehidupan kita. Itulah sebabnya hari ini, surat ini bukan hanya menyapa Timotius, tapi menyapa kita semua. Tidak hanya pendeta yang akan mengaplikasikan ini dalam hidupnya, atau para penetua, saudara-saudara sekalian. Karena kita juga, kalian juga masuk bagian dari Timotius masa sekarang. Ingatlah, ada bahaya di sisi lain. Karena itu beritakanlah firman. Kalau kita ditolak, kalau kita disisihkan, anggaplah itu bahwa itu bagian dari predikat atau atribut yang memang harus kita miliki. Dengan cara itu mungkin kita juga bisa bersama seperti Petrus. Murid-murid itu keluar dari mahkamah agama dengan gembira karena mereka merasa dilayakkan menderita penghinaan karena nama Yesus. Itulah perspektif yang mau tertanam dalam diri kita. Itulah perspektif yang mengajak kita mampu melihat penderitaan bukan kutukan, tapi bagian yang sudah dialami Yesus. Kita sehingga berasa bersyukur kita boleh juga mengalami itu, karena Tuhan akan melepaskan kita dari penderitaan. Yesus yang bangkit dari kematian itu juga akan membangkitkan kita, memenangkan kita dalam hidup kita. Terpujilah nama Allah yang Maha Kasih itu. Amin, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah karena kasih-Mu. Firman yang telah menjadi manusia itu masih terus berada di semesta ini, di bumi ini. Ia menyatu dalam kehidupan manusia. Walau belum semua orang bersedia menerima firman-Mu.
Karena itu kuatkan dan teguhkanlah kami. Sama seperti hamba-Mu Timotius, kami juga menghadapi banyak tantangan untuk menghambat pemberitaan Injil. Engkaulah yang memperlengkapi kami. Engkau juga yang membuat kami bisa berjaga-jaga dalam segala hal. Dan membuat hati dan pikiran kami boleh memandang penderitaan yang mungkin juga belum berakhir dalam diri kami. Karena kesetiaan kami kepada firman-Mu. Kami boleh memandang itu sebagai bagian yang memang harus kami jalani. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Engkaulah yang menjadi gembala bagi kami. Sehingga kami tidak ragu memberitakan firman, meneruskan pemberitaan Injil. Karena Tuhan pasti menyediakan apa yang kami perlukan pada waktunya. Tuhan juga yang memperlengkapi kami dengan banyak hal. Ketika kami merasa ragu dengan pengetahuan, dengan kemampuan yang ada dalam diri kami. Juga dengan pengalaman kami yang belum cukup. Jika kami harus memasuki kehidupan yang keras di dunia ini, kami harus menghadapi tantangan yang berat di dunia ini, atau kami ditinggalkan oleh orang-orang yang menjadi mitra kami, teman kami selama ini. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, agar kami tidak turut tersesat, tapi terus setia berjalan di jalan-Mu, agar nama-Mu dimuliakan, juga boleh melalui pelayanan dan kesediaan kami untuk diutus. Karena Engkau mempercayakan tugas itu kepada kami masing-masing. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Firman Tuhan menyapa kita tertulis dalam kitab Nabi Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin, kita memberikan persembahan.
Marilah kita menaikkan persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, orang Tuhan dipuji, Dia orang hidupnya. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan tangan kiri dan kanan, apalah ku yang Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.